Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Unisa, mahasiswa Unisa ya, jurusan manajemen. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Eka, Eka Budi Santoso. Anda bisa memanggil nama saya, namanya Eka. Dan pada kesempatan siang hari ini, walaupun dengan keterbatasan tempat dan kita tidak bisa bertatap muka, semoga nanti apa yang saya ajarkan kepada Anda sekalian bisa Anda pahami dan mungkin bisa Anda terapkan gitu ya. Ya, saya mungkin dalam sedikit tidak banyak waktu untuk bisa menjelaskan. Nanti saya mungkin seperempat jam kali ya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya strategi marketing atau manajemen marketing di dalam rumah sakit. Di dalam slide pertama, di dalam slide ketiga yaitu adalah apa sih sebenarnya hospital marketing. Nah, di dalam hospital marketing ini kita harus pemahaman tentang marketing dan branding. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya di rumah sakit gitu. Dan tentunya juga kita di dalam hospital marketing kita juga memahami ya kebutuhan pasien. Lantas kemudian bagaimana setiap karyawan itu mampu berfungsi sebagai marketing of agent. Nah, ini yang kemudian kita harus mengetahui untuk hal seperti ini. Dan tentunya juga setiap karyawan itu harus ikut aktif ya dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasien, karena kepuasan itu tidak hanya miliknya taruhlah itu orang marketing, taruhlah itu orang humas, itu tidak, tapi tentunya bagaimana kita itu bisa membuat setiap karyawan itu ikut aktif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan dalam beberapa di dalam misalnya tindakan-tindakan medis, misalnya perawat dalam berkomunikasi, lantas kemudian dari pendaftaran mungkin sudah memberikan pelayanan yang excellent, lantas kemudian satpamnya sudah membukakan pintu dengan baik. Nah, itu akan menciptakan kepuasan pelanggan gitu. Yang berikutnya adalah meningkatkan performa rumah sakit. Nah, ini adalah hospital marketing ini berkaitan dengan hal yang seperti itu. Nah, kita lihat di marketing myth itu adalah 4P. Sebenarnya ada 7P di dalam marketing itu, yaitu adalah product, pricing, place, promotion, people, lalu kemudian proses dan patient evidence begitu ya. Nah, cuma di sini saya hanya menggunakan 4 yaitu adalah produk, price, sama place, sama promotion. Dimana produk itu nanti berkaitan dengan produk ya, pricing yaitu adalah harga, lalu kemudian place adalah tempat, dan kemudian promotion yaitu adalah ya bagaimana kemudian kita bisa mempromosikan dalam bentuk beberapa produk-produk kita. Nah, kalau kemudian di dalam marketing kita memiliki 4P, maka dari itu ada 4C yang mendampingi dari 4P tersebut, yaitu adalah dari produk itu customer. Nah, customer needs and wants begitu. Jadi bagaimana kemudian customer membutuhkan dan customer itu menginginkan kebutuhan dan keinginan pembeli itu seperti apa. Lalu kemudian di dalam price kita juga akan lihat yang di situ ada cost to the customer begitu. Jadi adalah biaya pelanggan begitu. Jadi kalau periksa di sini dengan periksa di sana itu pasti akan ada perbedaan. Nah, kemudian di sini pricing itu sangat menentukan sekali. Ya, nggak masalah sebenarnya di sininya harga 1000, di tempat tetangga itu harganya 1025 misalnya gitu. Tapi kalau di 1025 itu walaupun agak naik sedikit, tapi di sana pelayanannya baik, pasti mereka akan pilih di sana daripada di sini walaupun ini murah begitu. Nah, yang berikutnya itu adalah place, yaitu adalah tempat, convenience ya begitu, yaitu adalah kemudahan. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan C, yaitu adalah convenience begitu ya. Jadi adalah kemudahan begitu. Yang berikutnya adalah promotion. Promotion ini berkaitan dengan communication. 4C-nya, yang C yang keempat yaitu adalah communication. Bagaimana kemudian kita bisa mengemas dari produk-produk kita itu kemudian menjadi promosi yang terbaik, yaitu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu. Nah, kita lihat di slide yang berikutnya, yaitu adalah 10 hal yang dibutuhkan tentang customer kita, yang harus tahu tentang customer kita. Jadi ada 10 hal itu apa saja, siapa mereka, lalu apa pekerjaan mereka, apa alasan mereka membeli, kapan mereka akan membeli, bagaimana cara mereka membeli dan sebagainya, dan sampai kemudian yang ke-10 yaitu adalah apa persepsi mereka terhadap kompetitor begitu ya. Nah, analisa lingkungan, jadi kita harus juga membentuk bagaimana marketing itu adalah menjadi ada analisa lingkungan. Analisa lingkungan itu yaitu adalah ada politik, ekonomi, teknologi, sosial, dan
hukum. Bagaimana kemudian politik itu kita tahu kebijakan yang berdampak terhadap bisnis itu seperti apa, gitu ya. Jadi kepentingan politik gitu. Lalu kemudian ekonomi, daya beli pasien, lalu kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian ada teknologi, ada ketersediaan teknologi yang memberikan dampak bisnis dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita akan melihat makro analisis di DIY ini ada sekitar beberapa rumah sakit, barang 80 tujuan atau sampai 100 rumah sakit baik negeri ataupun swasta di 4 kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, Sleman, sama Kotamadya ya. Kalau di kota saja itu ada Panti Rapih, Bethesda, lantas kemudian ada JIH, Nur Hidayah dan sebagainya, begitu rumah sakit UI dan sebagainya. Nah, itu secara makro kita tahu ya bagaimana cara menganalisis mereka sama-sama dengan tipe B. Apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan mereka? Nah, ini kemudian kita juga bisa harus menganalisis secara makro. Nah, memahami konsumen sebenarnya itu kita juga tahu siapa sih konsumen kita itu, lantas apa yang diinginkan oleh konsumen kita itu, dan kemudian bagaimana menjadikan konsumen itu loyal terhadap perusahaan kita. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita memahamkan itu semua itu berjalan bagaimana kemudian dengan visi dan misi kita. Misalnya visi kita adalah menjadi rumah layanan kesehatan keluarga terbaik melalui layanan paripurna berlandaskan komitmen spiritual. Nah, karena memang ini PK itu adalah komitmen spiritual, misalnya nih ya kita mengambil dengan hal itu, maka dari itu semua pelayanan itu berbasis pada kemudian bagaimana menjadikan layanan itu menjadi layanan yang terbaik, yang layanan yang paripurna, begitu, dan kemudian komitmen spiritual, misalnya dengan mengaji, dengan kemudian pasien itu dengan adanya didatangi dengan bina rohani Islam itu sesuai dengan agamanya gitu. Nah, ini adalah konsep-konsep atau komitmen spiritual. Sedangkan misi yaitu adalah bagaimana memberikan layanan kesehatan itu yang bermutu dan mutu lengkap dan terjangkau gitu. Dan berikutnya adalah berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju Indonesia sehat. Nah, ini bagaimana kemudian nanti visi misi ini mempunyai mempunyai hasil. Bagaimana visi itu bisa memberikan sasaran dan strategi, ada tujuan dan aktivitasnya. Semua itu berdampak pada yang namanya visi itu mengikuti. Begitu juga dengan adanya nilai-nilai, lantas kemudian praktek dan perilaku. Semua itu adalah keselarasan organisasi yang akan membuat suatu value, yaitu adalah hasil nilai yang kemudian akan didapatkan daripada visi dan misi tersebut, begitu. Nah, kalau kita lihat strategic plan, ada mission, ada misi, ada goal setting, ada objektif, ada strategi, ada action, dan ada control, dan ada reward, begitu. Nanti silakan Anda pelajari bagaimana sih sebenarnya strategic plan di dalam kita itu harus memiliki ekspektasi stakeholder. Jadi stakeholder kita itu siapa sih? Rumah sakit, begitu ya. Ada pasien, ada dokter, ada perawat, ada karyawan, ada customer dan sebagainya, gitu ya. Itu adalah stakeholder kita. Bagaimana kita membuat tujuan goal umum ya, gitu. Nah, di dalam layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau ini pasti di dalam goal settingnya, yaitu adalah bagaimana masyarakat itu mampu membayar tarif pelayanan dengan mendapatkan pelayanan yang profesional. Itu kan goal setting ya, di dalam strategic plan itu harus muncul, begitu. Dan kemudian di dalam objektifnya yaitu adalah bagaimana kemudian pernyataan tujuan itu lebih tepat. Misalnya begini, di dalam layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, misalnya biaya 20% lebih murah, pelayanan itu 100% lebih baik dibanding rumah sakit lain. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian mempunyai tujuan yang lebih dan tepat, begitu. Nah, yang berikutnya adalah strategi bagaimana kemudian kategori tindakan yang luas untuk mencapai tujuan ya. Di sana ada mungkin kita bisa meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan, lantas kemudian kita bisa merancang sistem dalam beroperasi yang lebih efisien, bagaimana gitu ya. Lantas kemudian di dalam actionnya kita lihatlah, di dalam action kita tahu bahwasanya langkah-langkah individual untuk strategi itu untuk mengimplementasikan itu ya, kita pasti ketika kita mempunyai langkah-langkah individual untuk strategis mengimplementasikan dari apa yang menjadi strategi kita tadi itu, berarti kita harus melakukan apa di sana? Melakukan training. Kenapa